Apa sih hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Mari kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semangat kan mengikuti pelajaran daripada hari ini. Di video dari hari ini kita akan belajar PPKN tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, kita sebagai warga Indonesia itu wajib untuk menjaga lingkungan kita, menjaga kelestarian yang ada di lingkungan kita. Nah, mengapa kita harus wajib menjaga lingkungan kita? Agar lingkungan kita tetap bersih, terlihat asri, sehingga kita betah dan nyaman untuk tinggal di lingkungan kita tersebut. Nah, di sini kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama ada kewajiban dan yang kedua ada hak. Nah, apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sehingga jika kita melakukan yang namanya kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Nah, atau hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita. Nah, kemudian dalam menjaga lingkungan kita, apa sih hal yang wajib kita lakukan atau kewajiban kita dalam melestarikan lingkungan? Yang pertama, kita wajib membersihkan lingkungan kita dari sampah. Nah, anak-anak tahu sendiri kan bahwa lingkungan kita itu banyak sampah berserakan, terutama di sungai-sungai kita, seperti gambar berikut ini. Dan juga ini. Nah, hal itu akan menyebabkan sungai kita tercemar dan menjadi kotor, sehingga ketika air kita kotor maka sumber kehidupan kita tidak ada, dan ketika air kotor maka tidak ada ikan yang mau menempati sungai tersebut. Maka kewajiban kita adalah untuk tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah di tempat sampah, ya, buang sampah di tempat sampah atau di tempat pembuangan akhir. Kemudian yang kedua, melestarikan lingkungan dengan cara melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul, seperti hutan berikut ini. Nah, ini adalah sebuah hutan yang gundul, di mana hutan yang gundul akan menyebabkan banyak sekali bencana alam. Contohnya banjir, tanah longsor. Sehingga ketika hutan kita gundul, maka selain banjir dan tanah longsor, kita akan kekurangan asupan oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan. Maka dari itu anak-anak kita wajib untuk melakukan reboisasi. Minimal paling tidak kita di rumah kita memiliki satu buah pohon untuk kita lestarikan. Kemudian yang ketiga, mengurangi polusi. Sekarang ini negara kita itu memiliki udara yang kurang bersih dengan tingkat polusi yang sangat tinggi, terutama di daerah perkotaan, di mana banyak sekali industri pabrik, kemudian kendaraan bermotor yang sangat banyak sehingga menimbulkan polusi dan pencemaran udara. Maka dari itu, untuk mengurangi polusi, maka kita berangkat ke sekolah harus menggunakan transportasi umum. Ketika kita berpergian, gunakanlah transportasi umum, jangan menggunakan kendaraan pribadi, agar kita bisa mengurangi polusi udara yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah memperindah lingkungan kita. Memperindah lingkungan kita dengan cara menanam pohon di lingkungan sekitar. Sebagian kecilnya atau contoh kecilnya adalah di rumah kita tanam beberapa pohon, bisa ditanam langsung, bisa di halaman, atau bisa di dalam pot untuk memperindah dan mempercantik lingkungan kita. Kemudian setelah kita melakukan kewajiban kita, maka kita akan memperoleh sebuah hak. Apa hak kita itu? Yang pertama, kita akan menikmati lingkungan sungai yang bersih. Ketika sungai kita bersih, maka airnya bersih dan juga banyak ikan yang hidup di sana, sehingga kita bisa mencari ikan untuk bisa kita kelola ikannya, kita buat sebagai lauk, kita buat sebagai makanan, sehingga ketika sungai kita bersih, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang sehat. Yang kedua, memperoleh air yang bersih dan juga sehat. Ketika hutan-hutan kita sudah kita perbarui, maka hutan kita akan menyerap air bersih atau air hujan yang sangat banyak dan masuk ke dalam bumi, sehingga menjadikan pasokan air bersih yang ada di dalam bumi kita. Kemudian yang ketiga, memperoleh apa yang kita butuhkan.
Sebagai contoh, oksigen yang bersih. Udara bersih bisa kita dapatkan ketika kita sudah mengurangi polusi yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita bebas dari pencemaran lingkungan, entah itu pencemaran pabrik, entah itu polusi, entah itu pencemaran dari sampah yang membusuk dan lain sebagainya. Maka dari itu anak-anak semua wajib untuk melestarikan lingkungan. Dimulai dari hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon di halaman rumah atau di dalam pot, ya. Sehingga selain kita mendapatkan lingkungan yang bersih, kita juga mendapatkan lingkungan yang sangat cantik dan indah. Nah, sekarang tugas anak-anak semua di rumah, anak-anak lihat gambar berikut ini. Tugasnya adalah anak-anak menulis. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang-orang di gambar ini? Kemudian yang kedua, bagaimana jika mereka atau orang yang ada di gambar ini tidak melakukan kegiatan tersebut? Apa akibatnya? Apa hal buruk yang akan terjadi? Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus melakukan kegiatan yang ada di gambar tersebut? Nah, ada 3 soal ya. Yang pertama tadi, apa yang dilakukan orang-orang di gambar tersebut. Yang kedua, bagaimana jika orang-orang tersebut tidak melakukan kegiatan pada gambar tersebut. Dan yang ketiga, mengapa kita atau orang-orang tersebut melakukan kegiatan tersebut. Nah, dijawab di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ya. Selamat mengerjakan anak-anak semua. Terima kasih. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.